Bab 65, Biksu Senior yang Tercerahkan. Luyo berpikir dalam hati bahwa Biksu, Kongshuan, tidak penurut. Saat Kongshuan mundur, dia meluncurkan serangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang mengenai tubuh emas besar Luyo sebelum menghilang. Dia tidak disakiti juga tidak terpengaruh. Ini semua adalah hasil dari Impeccable Card. Namun, mengapa itu terwujud dengan teknik sekte Buddha? Biksu, Kongshuan, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Serangan telapak tangan kecil sepertinya memiliki mata saat mengejarnya. Dia tidak punya pilihan selain mundur dan mundur. Nalurinya memberitahunya bahwa serangan telapak tangan kecil ini berbahaya. Altar suci itu lebar, itu membentang puluhan mil. Tepat ketika Kongshuan mengira dia telah berhasil menghindari serangan telapak tangan tiba-tiba bertambah besar hanya dalam sekejap mata. Saat dia mundur lebih jauh, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Seiring berjalannya waktu, dia melihat serangan telapak tangan semakin besar. Saat ini, ukuran telapak tangannya lebih tinggi dari manusia. Sedikit keputusasaan tumbuh di dalam hatinya saat dia terus mundur, naluri bertahan hidup muncul. Ketika serangan telapak tangan hanya selebar rambut dari wajah Kongshuan, itu membesar beberapa kali lagi. Karena ini, dia kesulitan menghindari serangan itu. Serangan telapak tangan mendekatinya seolah-olah tahu dia akan melepaskan beberapa teknik. Saat ini, ukuran serangan telapak tangan sangat besar. Ukurannya tak terlukiskan. Itu seperti versi besar dari tanda tangan roda Vajra besar. Sementara itu, kembali ke serambi altar suci. Zhao Yu akhirnya berhasil membuka matanya sekarang setelah Brahman Lullaby agak mereda. Ketika dia melihat pemandangan yang mengejutkan di depan matanya, dia bergumam sebelum pingsan lagi. Master. Ledakan. Tanda tangan roda Vajra besar yang sangat besar mendarat di Kongshuan seolah-olah dia adalah lalat yang sedang ditepuk. Segera setelah itu, segel tangan menghilang, dan Kongshuan telah menjadi debu. Segera setelah Biksu, Kongshuan, menghilang, nyanyian Brahman Lullaby berakhir tiba-tiba, dan para biksu di sekitar altar suci jatuh. Pada saat yang sama, kereta terbang kuil kekosongan besar yang melayang di udara terhuyung-huyung dengan berbahaya. Para biksu berusaha keras untuk mendukungnya dan memperlambat penurunannya. Keheningan turun di atas altar suci. Tubuh emas Buddha Luyo yang tingginya 100 kaki menghilang saat ini. Semuanya terjadi dalam 10 detik. Itu tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Namun, bagi para pembudidaya dari jalan mulia dan jahat, setiap detik terasa selama 1 tahun. Saat ini, perhatian setiap kultivator terfokus pada Luyo. Orang tua ini berhasil mengalahkan Kongshuan hanya dengan 1 serangan. Orang tua itu mengelus janggutnya dengan santai seolah-olah itu hari yang indah untuk berjalan-jalan. Sebuah pertanyaan muncul di benak semua orang saat ini. Siapa pembudidaya yang melepaskan tanda tangan roda Vajra besar yang begitu kuat? Apakah dia biksu senior yang tercerahkan dari beberapa sekte Buddha? Sementara itu, Luyo melamun, menghitung hasilnya. Dia memutuskan untuk mengejar masalah poin prestasi dan hadiah nanti. Setelah itu, dia mengamati sekelilingnya. Sebagian besar pembudidaya saat ini tidak dapat bertarung. Rencana langit menggantikan rencana manusia. Tidak ada yang menyangka Kongshuan akan menggunakan Brahman Lullaby pada semua orang. Namun, ini tidak penting bagi Luyo sekarang. Kartu serangan mematikan dan kartu sempurna yang dia gunakan memiliki efek mengintimidasi yang kuat. Pada saat ini, tidak ada yang akan mengambil risiko menyerangnya. Dia juga tidak mengharapkan ini. Dia terus mengamati sekelilingnya sambil membelai janggutnya. Matanya mengamati ekspresi kaget dan hormat di wajah semua orang. Pada akhirnya, dia mengarahkan pandangannya ke kursi ketiga kuil Vien, Duanxing. Dia lebih memperhatikan Duanxing karena jika ada orang yang masih mampu bertarung, itu adalah Duanxing. Dia bertanya-tanya apakah Duanxing akan mengambil risiko dan menyerangnya. Sedikit penghormatan dan rasa hormat terhadap yang kuat bisa dilihat di mata Duanxing saat ini. Setelah hening yang lama, dia perlahan bangkit sebelum menangkupkan kedua tangannya di Luyo. Junior ini dari kuil Vien, Duanxing, terima kasih Tuan atas bantuannya. Ekspresi wajah lama Luyo tenang. Dia mengharapkan reaksi ini. 2 teknik yang dia lepaskan adalah teknik sekte Buddha. Individu yang tidak berkultivasi di sekte Zen akan merasa sulit untuk mencapai basis kultivasi seperti itu.
Bahkan para pembudidaya elit, Zuo Shinchan, membudidayakan Vian Zhen untuk waktu yang lama dan menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya sebelum mencapai avatar 4 daun. Zuo Shinchan juga satu-satunya orang yang mencapai itu dalam 1 abad. Bahkan dia tidak menyangka dia akan bisa melepaskan tanda Zen itu. Para pembudidaya dari sekte benar menangkupkan tangan mereka dan berkata serempak, "Terima kasih, Tuan." Orang-orang dari Clarity Sect mengikutinya. "Terima kasih Tuan." Di mata mereka, Lu Sheng adalah biksu senior yang tercerahkan yang telah menarik diri dari dunia sekuler dan tidak mencampuri urusan duniawi. Luyo memutuskan untuk mempermainkan kesalahpahaman semua orang tentang identitasnya. Dia mengangkat tangannya dan berkata dengan keras, "Sekte Buddha menghargai belas kasihan di atas segalanya. Saya sangat tertekan karena telah membunuh salah satu kerabat saya sendiri hari ini, tetapi saya tidak punya pilihan." Setelah mendengar ini, para kultivator dari Jalan Mulia memberinya acungan jempol. Menurut pendapat mereka, perilaku Luyo sesuai dengan biksu senior. "Tidak perlu mengkhawatirkan dirimu sendiri tentang ini, Tuan." Kongshuan tercela dan tidak tahu malu. "Dia bermaksud untuk membunuh kita semua dengan Brahman Lulabi dan membawa Putri Suci pergi. Hasil ini untuk kepuasan semua orang." Seseorang seperti Kongshuan tidak pantas menjadi murid dari sekte Buddha. "Guru, Anda melakukan semua keadilan sekte Buddha dengan membunuh pria itu. Anda benar-benar seorang biksu senior yang tercerahkan. Dibandingkan dengan botak suci yang suci itu. Ya, kamu 10.000 kali lebih baik dari mereka." Kultivator sekte lurus yang telah berbicara tiba-tiba membuat perubahan tajam di tengah pidatonya. Tampaknya tidak tepat menyebut biksu sebagai keledai gundul di depan guru ini. Jantungnya berdebar kencang saat memikirkan pelanggarannya. Namun, Luyo tetap acuh tak acuh. Sepertinya dia tidak keberatan yang lain menyebut biksu sebagai monyet botak. Pada saat ini, kultivator sekte kejelasan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Jika bukan karena Anda, Tuan, kita semua akan mati." "Guru, Anda memiliki basis kultivasi yang mendalam, saya bertanya-tanya apa yang membawa Anda ke altar suci hari ini." Luyo melirik orang itu dan menjawab, "Saya baru saja lewat." "Begitu. Aku mendengar biksu senior yang berkultivasi dengan rambut mereka suka berkeliling dunia dan menganggap 4 penjuru dunia sebagai rumah mereka. Aku benar-benar diberkati selama 3 kehidupan karena telah bertemu denganmu hari ini, Guru. Setiap pembudidaya lebih baik dalam sanjungan daripada yang terakhir." Banyak pembudidaya perlahan-lahan berdiri dengan gerakan yang susah payah. Di sisi lain, para biksu telah berada di bawah tekanan besar sebelumnya. Gangguan mendadak dari Mantera tidak ada gunanya juga. Mereka ternganga saat mereka duduk di tanah. Dengan kultivator alam kesengsaraan baru lahir seperti Duan Xing di sini, tidak perlu takut pada biksu yang tersisa. Para biksu ini bahkan tidak berani melangkah ke arahnya. Luyo tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia melirik ke arah Little Yuan Er. Sepertinya Yuan Er kecil, tertidur lelap. Gadis kecil ini. Seberapa riang dia? Bagaimana dia bisa tertidur dengan semua keributan di sekitarnya? Ini tidak akan berhasil, aku harus mendidiknya kembali. Namun, ini bukan waktunya untuk mendisiplinkan Yuan Er kecil jadi dia tidak punya pilihan selain membiarkannya untuk saat ini. Dia berteriak pelan, "Yuan Er!" Tubuh Little Yuan Er bergetar sesaat sebelum akhirnya terbangun. Dia segera bangkit. Tuan. Kurang ajar." Luyo memelototinya. Little Yuan Er dengan cepat pindah ke sisi Luyo. Ekspresi sedih muncul di wajahnya setelah dia dicela. Saat melihat ini, seseorang bertanya, "Guru, saya melihat Anda memiliki seorang murid perempuan. Apakah sekte Buddha Anda begitu liberal sehingga bahkan menerima murid perempuan sekarang?" Luyo khawatir akan semakin banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya jika dia tinggal lebih lama lagi. Siapa yang tahu jika dia harus menggunakan kartu item lain pada saat itu? Ini akan menjadi kerugian besar baginya jika itu terjadi. Yang lain masih linglung saat dia melihat Zhao Yu yang tidak sadarkan diri. Dia berkata dengan jelas, "Tangkap dia." Little Yuan Er segera melompat ke arah Zhao Yu. Setelah melihat ini, ekspresi terkejut muncul di wajah para kultivator. "Tuan, apa yang kamu lakukan?" "Tuan, Anda tidak bisa membawanya pergi." "Apakah mereka mencoba menghentikan saya?" Mata Luyo menyapu para pembudidaya, dan mereka segera terdiam. "Apakah menurutmu Kongshuan bertindak sendirian ketika dia dengan berani menyerang tempat ini?" Semua orang tercengang saat mendengar kata-kata Luyo.
benar. Meskipun biksu, Kongshuan, memiliki basis kultivasi yang dalam, dia tidak akan bertindak seperti ini sendirian. Kepala Biara Temple of Great Emptiness, Kong Yuan, pasti telah menyetujui tindakan Kongshuan. Sampah seperti itu memalukan bagi sekte Buddha. Kepala Biara Kong Yuan telah berkultivasi selama 1 abad, namun dia telah mengambil jalan yang salah, kata seorang pembudidaya. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, jika Kong Yuan datang, kami meminta Anda untuk membela kami, Tuan. Semua orang dengan cepat membungkuk pada Luyo. Luyo menggelengkan kepalanya dan mengelus janggutnya, tetap diam. Ekspresinya juga acuh tak acuh. Namun, dia berpikir, apa hubungannya denganku jika Kong Yuan datang mencari masalah dengan kalian semua? Lelucon apa? Jika aku tidak ada di sini hari ini, kalian semua pasti sudah mati.